Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga pangasih kabarata anak-anakku agang-agangku siagang papilajara bahasa Mangkasara barang salewangan jaki nagi kule ang pinawangi materi naku pabatuan ki ane aloang. Apa kabar anak-anakku, teman-teman dan para pembelajar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ane aloa materi laku pabatuan ki iya mi antu kana kuling. Jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah kata ulang. Kipina na kibaji-baji ane materia barang kulei kiaseng baji-baji. Jadi simak dengan baik materi ini sehingga anak-anakku bisa paham dan mengerti materi ini. Anak-anakku, agang-agangku siagang papilajara bahasa Mangkasara, sebelum tamak materi, erwaku tanah dekat tengaseng. Kiasenji, apa nikana kana kuling? Anak-anakku, teman-teman dan para pembelajar bahasa Makassar, sebelum kita masuk materi, saya ingin bertanya. Apa kalian tahu apakah yang dimaksud dengan kata ulang? Kana kuling di dalam bahasa Indonesia dikana kata ulang, yaitu kata yang mengalami proses morfologis, yaitu proses pengulangan atau proses reduplikasi. Jadi dalam proses morfologis ada 3 proses, yaitu proses afiksasi, proses reduplikasi atau pengulangan, dan proses pemajemukan. Dan inilah yang kita akan pelajari, yaitu proses reduplikasi atau proses pengulangan. Anak-anakku, agang-agangku, siagam papilajara bahasa Mangkasara, niasem itu apa nih kana kuling. Dari para lutongi kiaseng rupa-rupana kana kuling. Jadi jenis-jenis kata ulang. Dalam bahasa Makassar ada 4 jenis kata ulang. Uru-urua iya mi antu kana kuling semu, maka ruaya iya mi antu kana ulang murni, maka talua iya mi antu kana ulang sipak gang atau sebagian, maka apakah iya mi antu kana ulang akad tambah atau berafiks. Apakah nikana siagan contoh na anjo rupa-rupana kana pakulingnya ururua yami antu kana kuling semu. Jadi yang pertama yaitu kata ulang semu. Kata ulang semu atau reduplikasi bentuk semu merupakan kata yang hanya memiliki arti atau makna jika mengalami pengulangan. Jadi kata ulang ini jika tidak mengalami pengulangan maka dia tidak memiliki arti. Contohnya seperti kata biri-biri atau artinya sejenis sifat hisap, care-care yang berarti pakaian, palla-palla yang berarti kupu-kupu, bereng-bereng yang berarti cakung. Seperti yang bisa kita lihat di layar anak-anakku sekalian, biri-biri apabila dia tidak bergabung, maka biri itu tidak memiliki arti. Maka apabila dia harus mengalami proses pengulangan sehingga dia bisa memiliki arti menjadi biri-biri atau sejenis siput hisap. Kana kuling makaruaya atau kata ulang yang kedua yaitu kana kuling murni. Biasa tuni kana kata ulang sejati merupakan proses pengulangan bentuk secara utuh dalam artian bentuk dasar dan bentuk pengulangannya sama. Jadi bentuk yang pertama dan bentuk ulangnya persis sama. Contohnya gola-gola yang berarti gula-gula, bulu-bulu yang artinya bulu-bulu, leko-leko yang artinya daun. Kana kuling maka talua yami antu kana kuling sipak gang atau kata berulang sebagian merupakan pengulangan bentuk dasar secara sebagian. Nah, dalam bahasa Makassar, reduplikasi bentuk ini tergolong unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Kenapa demikian? Karena bentuk dasarnya berada pada unsur yang kedua dalam kata berulang.
dan hanya terjadi pada kata yang memiliki kata dasar yang lebih dari dua suku kata. Nah, dua suku kata. Cara penulisannya yaitu unsur pertama yaitu dua suku kata pertama dari bentuk dasarnya yang diakhiri dengan glotal dan unsur kedua merupakan bentuk dasarnya. Kita lihat contohnya baine. Kita lihat contohnya bentuk dasarnya berada pada unsur yang kedua. Kita lihat bayi. Nah, unsur pertamanya diambil dari unsur kedua yang diakhiri dengan glotal. Nah, karueng berarti sore-sore. Burak-burakne yang berarti laki-laki. Kana kuling maka apakah yamiantu kana kuling dipatambah atau kata ulang berafiks. Merupakan pengulangan bentuk dasar yang disertai dengan penambahan afiks. Jadi afiks sama dengan pengimbuhan yang terdiri atas prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, konfiks atau gabungan antara prefiks dan sufiks. Contoh prefiks yaitu acini-cini yang berarti menonton. Contoh kata ulang yang mengandung sufiks karek-kerenang artinya main-mainan. Contoh kata kuling konfiks yaitu niballe-balle atau dibohongi. Jari anak-anakku, agang-agangku siagang papilajara bahasa Mangkasara, sika maminne materi kuliah kubabatuan kiannya aloa, barang ngaseng-ngaseng ji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.